Shalom adik-adik, jumpa lagi di hari Minggu. Kita akan memuji, meninggikan nama Tuhan dan juga untuk kita diberkati oleh firman Tuhan. Adik-adik siap semuanya untuk memuji nama Tuhan? Tentunya siap adik-adik, kita semua. Ayo kita bangkit berdiri bersama-sama, kita naikkan pujian. Oh sukacitaku. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita naikkan pujian, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Cinta Yesus selamanya.
kami, Engkau yang selalu menemani kami di saat kami susah, di saat kami senang. Tuhan Yesus selalu ada bagi kami. Kami mengucap syukur juga Tuhan buat keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Kau sudah menebus setiap dosa-dosa kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, dan kami mau diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Jamah kami sehingga kami boleh mengerti apa yang kami terima pada pagi hari ini lewat kebenaran-Mu ya Bapa. Setiap kuasa roh jahat, setiap kuasa-kuasa yang tidak berkenan, yang akan mengganggu kami Tuhan, kami tolak, kami singkirkan, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah hikmat-Mu dan Roh-Mu yang memimpin kami semua dan menguasai segenap pikiran kami, konsentrasi kami di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan belajar untuk kita diberkati Tuhan dengan firman-Nya. Mari kita fokuskan hati kita, pikiran kita, untuk kita boleh memberi yang terbaik. Sikap kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini kakak beri satu judul, tanpa Tuhan semua sia-sia. Nah, adik-adik, kalau kita baca di pengkhotbah pasal yang pertama dan kedua, di situ di mana Raja Salomo mengatakan semua itu adalah sia-sia. Baik kita memiliki hikmat, baik kita memiliki kekayaan, kalau semuanya itu tanpa didasari oleh kasih Tuhan. Nah, ada yang dikasih Tuhan, kita akan lihat ya. Salomo anak dari seorang raja. Ya adik-adik, tentunya adik-adik tahu siapa? Yaitu Raja Daud. Nah, adik-adik, disinilah Daud mempunyai anak yang akan menjadi nanti generasi berikutnya di dalam mengemban tugas di dalam kerajaan tersebut. Nah, adik-adik, disinilah kita akan melihat bagaimana Raja Daud yang mempersiapkan anaknya yaitu Salomo untuk menggantikan nanti Daud kalau sudah tua. Nah, adik-adik, ketika Daud sudah tua, maka Salomo ditahbiskan untuk menggantikan ayahnya, yaitu untuk apa adik-adik? Untuk menjadi seorang raja. Nah, ketika Salomo diangkat menjadi raja, ya, dan di situ Salomo merasa, wah, nggak mudah untuk menjalankan tugas-tugasnya, karena yang dipimpinnya bangsa yang begitu sangat besar. Nah, adik-adik, tetapi Salomo tetap mengandalkan Tuhan. Nah, maka di dalam kitab Raja-Raja, ya, kalau kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat 3 sampai 15,
disitulah Salomo meminta hikmat daripada Tuhan. Nah, dengan hikmat inilah bukan yang diminta kekayaan, bukan diminta kemuliaan, tetapi Salomo hanya ingin minta hikmat dari Tuhan untuk menjalankan tugas-tugas sebagai seorang raja di Israel. Nah, akhirnya apa adik-adik? Tuhan berikan hikmat yang begitu luar biasa. Nah, ketika dihadapkan oleh seorang ibu, di mana ada dua orang ibu pada saat itu, dan sama-sama mempunyai seorang bayi. Nah, tapi ibu si A, ya, dia memiliki anak juga yang masih bayi, dan ibu si B juga mempunyai anak juga seorang bayi. Tetapi ketika seorang ibu, salah satu di antara mereka, anaknya mati karena tertindih di saat seorang ibu ini tidur, maka dia menghadap kepada Raja Salomo. Karena ada satu pertengkaran yang dilakukan, saling merasa memiliki anak yang hidup itu miliknya. Nah, ketika dihadapkan masalah ini di hadapan Salomo, maka Salomo bertanya, ya kan? Nah, dari pertanyaan Raja Salomo inilah untuk memberikan satu keputusan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tetapi apa yang dilakukan adik-adik? Seorang ibu A dan seorang ibu B sama-sama merasa memilikinya. Tapi Salomo tidak habis akal. Nah, akhirnya dia minta bayi itu dan dia katakan, nah, supaya adil, bayi ini harus dipenggal dan dibagi dua. Adik-adik, bayangkan ya, seorang anak dipenggal menjadi dua. Kira-kira apa yang terjadi adik-adik? Tentunya pasti mati. Nah, ketika seorang ibu yang sebenarnya dia merasa hati, ya, kalau anak ini meninggal, begitu sedihnya. Tetapi dengan pikiran yang sangat bijak, maka seorang ibu yang A ini mengatakan, sudah, biar kukasihkan kepadamu. Nah, disinilah satu hikmat yang dimiliki Salomo. Ketika dia mendengar seorang ibu yang mengatakan seperti itu, nah disinilah ada satu jawaban keputusan yang harus diberikan untuk memutuskan masalah yang ada. Akhirnya apa adik-adik? Maka anak yang bayi ini dikembalikan kepada ibunya yang si A tadi. Karena dialah yang sebenarnya memiliki bayi itu. Nah, dari hal inilah maka satu pembelajaran bahwa hikmat dimiliki oleh Raja Salomo. Nah, adik-adik, tidak sampai di sana. Kita lihat lagi. Nah, Salomo juga terkenal dengan dia membangun satu bait suci dan juga membangun istananya yang begitu megah dan luar biasa. Nah, di situ bait suci atau rumah Tuhan dibangun oleh Raja Salomo selama 7 tahun. Nah, adik-adik, tidak sampai di sana, Salomo juga terkenal dengan kekayaannya. Kalau kita lihat adik-adiknya, ada di 1 Raja-Raja pasal 9 dan pasalnya ke-10. Itu menulis tentang kekayaan Salomo. Tetapi kakak mau sampaikan satu hal aja yang mengenai kekayaan, yaitu yang dimiliki oleh Raja Salomo. Nah, adik-adik, kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-10 ayat yang ke-14. Adik-adik silakan bisa buka Alkitabnya dan ikuti kakak untuk membacakannya. 1 Raja-Raja pasal yang ke-10 ayat yang ke-14. Demikianlah bunyi firman Tuhan.
Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Nah, adik-adik ya, kita mau lihat 1 talenta itu berapa kilogram kalau kita hitung-hitung. Nah, coba kita lihat adik-adik ya. 1 talenta itu ada 34 kilogram emas. Nah, 1 talenta emas itu ada sama dengan 34 kilogram. Nah, kalau ada 666 talenta, maka kita kalikan 34 kilogram. Jadi jumlahnya ada 22.644 kilogram per tahun. Nah, adik-adik, ya, di sini kita tidak sampai di sana untuk kita mau menghitung lagi. Dari per tahunnya itu ada 22.644, maka kita kalikan masa pemerintahan Salomo memimpin bangsa Israel, yaitu selama 40 tahun. Jadi kita kalikan 40 tahun. Jadi Salomo memiliki emas itu seberat 905.760 kilogram emas. Nah, adik-adik ya, kalau mau dihitung teruskan aja. Sekarang emas berapa per kilo? Maaf, berapa per gramnya aja. Anggap aja kalau misalnya angka 750.000 ya per gramnya, ya nanti hitung sendiri ya adik-adik ya. Jumlahnya begitu fantastis tentunya. Nah, itu selama 40 tahun itu hanya satu benda yang dimiliki, yaitu emas adik-adik. Belum benda-benda yang lainnya. Bayangkan, bahkan ditulis pada masa Salomo memerintah atau menjadi raja, ya, perak tidak berharga. Bayangkan adik-adik ya, perak itu tidak ada harganya. Padahal kalau kita lihat di mall ya, perak ini dijual. Nah, tetapi masa Salomo pada saat itu perak tidak ada harganya. Nah, adik-adik, itu kekayaan Salomo. Mari kita lihat berikutnya, ya. Ketika Salomo sudah menjadi tua, nah, disitulah Tuhan memimpin supaya Salomo untuk menulis kitab Pengkhotbah. Nah, adik-adik ya, maka kitab Pengkhotbah itu tulisan Raja Salomo yang diilhami oleh Tuhan, ya. Nah, kenapa? Supaya kita saat ini supaya mengerti. Tadi tema firman Tuhan yaitu tanpa Tuhan semua itu sia-sia. Nah, maka Salomo mencatat di dalam Pengkhotbah, ya, adik-adik ya, Salomo mencatat di dalam Pengkhotbah pada waktu Raja Salomo tua, ya, maka Tuhan memimpin dan memberikan hikmat kepada Salomo dan mengilhamkan ya pewahyuan supaya ditulis di dalam kitab Pengkhotbah. Nah, kita lihat adik-adik ya, rumahnya Salomo bagus, istananya luar biasa, bahkan banyak harta, dan juga tidak sampai di sana dikatakan orang yang penuh hikmat luar biasa dari Bani Timur. Nah, maupun sampai di wilayah Mesir, hikmat Salomo tidak tertandingi, maupun saat ini juga. Nah, adik-adik, tapi satu catatan yang dikatakan Salomo, semuanya itu sia-sia. Ya. Karena apa? Karena apa yang diperbuatnya tidak mempermuliakan nama Tuhan. Nah, maka di kitab Pengkhotbah di dalam pasal yang ke-12 ayat 13 dan 14, mari kita baca adik-adik ya. Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Demikianlah bunyi firman Tuhan.
Lagi pula anakku, waspadalah. Maaf, saya ulangi. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-13 dan 14. Ada salah baca di bagian ayat tadi. Ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Nah, adik-adik, maka Salomo menulis kitab Pengkhotbah ini untuk mengingatkan kita. Salomo tidak kekurangan kekayaan. Salomo tidak kekurangan hikmat daripada Tuhan. Dan juga Salomo dikatakan orang yang luar biasa di dalam kekayaannya. Tidak ada tertandingi. Nah, tetapi Salomo menulis semuanya itu kalau tidak didasari akan takut kepada Tuhan dan tidak hidup benar memegang perintah-perintah Tuhan, maka itu akan semuanya sia-sia. Nah, adik-adik, demikianlah bunyi firman Tuhan. Biarlah setiap kehidupan kita, apa yang kita miliki, baik itu kepandaian, baik itu kekayaan yang dimiliki orang tua kita, adik-adik, biar semuanya itu bisa untuk kemuliaan Tuhan. Dan juga kita bisa menolong atau berbagi kepada orang lain. Nah, disinilah apa yang kita miliki tidak akan menjadi sia-sia kalau kita hidup takut di dalam Tuhan dan juga kita berpegang akan perintah-perintah Tuhan dan kita melakukannya di dalam hari-hari kita. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa dan untuk peneguhan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu yang kami dengarkan, biarlah menjamah kami, mengingatkan kami, supaya kami hidup takut akan Engkau. Dan biar kami memiliki hikmat daripada-Mu, hikmat kepandaian, kecerdasan di dalam kami mengerjakan atau menuntut ilmu di dalam pendidikan kami, Tuhan. Dan juga Tuhan, biarlah hikmat Tuhan yang selalu kami miliki, kami boleh kerjakan di dalam hari-hari kami, sesuai dengan mempermuliakan nama Tuhan. Dan juga kami pegang janji-Mu Tuhan, dan kami mau lakukan perintah-perintah-Mu Tuhan di dalam hari-hari kami, sehingga kami boleh menyenangkan hati-Mu, dan kami diberkati di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami, hidup kami, sehingga kami boleh melangkah bersama Tuhan Yesus Kristus di dalam hari-hari kami. Dan Engkau yang selalu menyertai kami, Engkau yang selalu melindungi kami, dan Engkau juga yang selalu mencukupi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah diberkati. Dan mari yang yakin dan percaya, adik-adik kita semua yang dikasihi Tuhan, kita katakan amin.